Saya melanjutkan lagi Mudzakarah Maqulat menggunakan kitab Syarah Syuja'i rahimahullah milik Imam Syuja'i. Kemarin kita sudah menyelesaikan bagian muqaddimah dan sekarang kita melanjutkan bagian jauhar. Jadi kita langsung lompat aja, kita lompati dulu pembahasan arad secara umum, kita ke jauhar dulu, selesaikan jauhar, ahkam jauhar selesai, baru besok kita lanjutkan arad beserta perincian-perinciannya. Nah, kemarin sudah sempat saya jelaskan secara umum ya lumayan terperinci sebetulnya, mengenai konsep jauhar indal falasifah. Bahwa al-mawjud al-mumkin indal falasifah ada al-mawjud al-mumkin indal falasifah, ada yang pertama ada al-halu, betul? Hal. Dan ada mahal. Hal ini nanti ada berapa? Ada dua macam. Yang pertama adalah hal yang mampu merubah hakikat si mahalnya. In taghayyara haqiqah mahalla fi yusamma apa? Surah. Surah. Hal yang bernama surah adalah hal yang mampu merubah hakikat si mahalnya. Yang kemarin saya jelaskan bahwa dalam konsep falasifah, semua alam semesta ini yang mawujud, yang mungkin, itu pada mulanya hayula. Di hayula itu al-quwwah al-qabilah, atau disebut juga maddah, ghairu mar'iyah, tidak bisa dilihat. Ketika hayula ini kemasukan surah, baru nanti dia menjadi jisim. Tentu saja nanti surah ada beberapa macam seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, dan insya Allah akan saya jelaskan lagi. Ada surah jismiyah, ada surah nawa'iyah, dan terakhir surah syakhsiyah. Hal yang kedua adalah hal yang tidak merubah hal. Hal itu kan sesuatu yang menempel pada sesuatu yang lain, kan gampangnya begitu. Hal itu sesuatu yang menempati atau menempel, hulul kepada sesuatu yang lain. Jika sesuatu yang hulul kepada sesuatu yang lain ini mampu merubah hakikatnya, maka disebut surah. Tapi jika tidak mampu atau tidak merubah hakikatnya si mahalnya, maka dia disebut apa? Arad. Seperti putih. Putih ini menempel pada jauharnya si papan tulis. Ketika putih ini saya hilangkan, apakah hakikatnya papan tulis berubah? Tidak. Saya rubah misalnya jadi warna merah, jadi warna hitam, dan seterusnya, maka hakikatnya papan tulis tidak berubah. Maka ini disebut in lam yughayyir ma halla fi, disebut apa? Arad indal falasifah, disebut arad. Maka nanti mahalnya si surah itu disebut sebagai hayula atau maddah, mahalnya si arad disebut sebagai apa? Disebut sebagai maudhu, disebut sebagai maudhu. Jadi mahal berarti ada dua, taghayyara bil hal, maka nanti disebut hayula. Lam yataghayyar bil hal, disebut apa? Maudhu. Jadi papan tulis ini maudhu, pintu ini maudhu, diri saya, jisim saya, kemudian kursi ini, dan seterusnya itu maudhu. Kenapa dia disebut maudhu? Karena dia tidak berubah ketika si halnya itu hilang. Warnanya saya hilangkan, panjangnya saya rubah, dan seterusnya. Karena tidak berubah, maka dia disebut apa? Maudhu. Nah, kalau hayula ini adalah mawjudun yahtaju ila suratin jismiyah. Mawjudun yahtaj ila surah jismiyah. Hayula adalah sesuatu yang mawjud. Tentu saja mawjudnya adalah mawjud zihni, ya. Artinya dia tidak ghairu mar'iyah. Mawjud yang yahtaj ila suratin jismiyah. Untuk dia wujud butuh pada surah jismiyah. Seperti saya bilang tadi, hayula itu untuk wujud dia butuh kemasukan surah. Mafhum?
Nah, kemudian yang kedua ada yang murakkab minhuma. Murakkab minhuma. Yakni murakkab tersusun dari hal dan mahal. Tersusun dari apa? Hal dan mahal. Dia disebut apa? Al-jismut tabi'i. Disebut al-jism at-tabi'i. Disebut al-jismut tabi'i. Mudahnya jismut tabi'i itu begini. Jismut tabi'i itu ya segala jisim yang ada saat ini. Atau segala jisim gitu saja. Setiap jisim yang menerima 3 dimensi. Yang menerima 3 dimensi. Al-ab'ad ats-tsalatsah. At-tul wal-'ard wal-'umq. Perhatikan coba. Dalam falasifah ada konsep namanya an-nuqtah. Bukan nuqtah, bukan titik yang ini ya, bukan. Tapi nuqtah itu ya lagi-lagi amrun i'tibari, ghairu mar'iyah, nuqtah. Nuqtah. Ghairu munqasim, nuqtah itu tidak bisa dibagi. Jika nuqtah ini tersusun dari 2 nuqtah, ada nuqtah dan ada nuqtah. Nuqtah tersusun dari 2 nuqtah atau lebih. Maka terjadi apa? Atul. Tul atau panjang, garis saja ya, garis panjang. Itu sejatinya menurut falasifah adalah kumpulan dari nuqtah. Aktsar min nuqtah. Jadi satu garis. Jadi apa namanya? Satu garis. Maka garis ini hanya menerima inqisam min jihati tulihi. Apa? Hanya menerima inqisam bisa dibagi min jihatin wahidatin, yaitu jihah apa? Min jihati tulihi, dari sisi kepanjangannya. Jadi bisa dibagi. Ketika nuqtah hanya satu, dia tidak bisa dibagi. Tapi ketika nuqtah sudah berkumpul, maka dia bisa dibagi min jihati tulihi. Ketika garis ini saya tambah 1 garis lagi, maka muncul apa namanya? Al-'ard. Gampangnya ini loh. Nih ya misalnya. 1 garis, katakanlah ini tidak ada kedalamannya. Katakanlah 1 kertas ini tidak ada kedalamannya. Oke. Jika dia hanya 1 garis, maka hanya bisa saya bagi dari sisi apa? Panjangnya saja. Tapi ketika dia ada garis yang lain, maka dia menjadi satoh, menjadi hamparan. Hamparan ini bisa dibagi menjadi dari 2 sisi, yakni min jihati tulihi wa ardihi. Min jihati tulihi wa ardihi. Ketika hamparan ini, ya, 2 dimensi kan ini, ada panjang dan ada lebar. Ketika panjang dan lebar ini saya tumpuk-tumpuk nih, panjang lebar 1 kertas, saya tambah 1 kertas lagi sampai tumpuk-tumpuk, berarti menjadi apa? Ada umknya, ada kedalamannya. Nah, sesuatu yang sudah menjadi 3 dimensi ini bisa kita bagi menjadi min jihati tulihi wa ardihi wa umqihi. Lah ini yang disebut sebagai al-jismut tabi'i indal falasifah. Ini yang disebut sebagai apa? Al-jismut tabi'i indal falasifah. Jadi gampangnya al-jismut tabi'i itu adalah al-jauhar al-qabil lil ab'ad ats-tsalatsah. Al-jauhar al-qabil lil ab'ad ats-tsalatsah. Jauhar yang menerima 3 dimensi. 3 dimensinya apa tadi? At-tul, al-'umq, dan at-tul wal ard wal 'umq. Panjang, lebar, dan kedalaman. Pertanyaannya, panjang, lebar, dan kedalaman itu jauhar apa arad? Dia arad. Ketiga hal ini adalah arad, ya kan? Yang jauhar itu jisim tabi'inya. Jisim tabi'i mampu menerima panjang, lebar, dan kedalaman. Adapun panjang, lebar, dan kedalamannya itu disebut arad. Nanti dia masuk makulah kam, nanti arad makulah kam, kita bahas di pembahasan arad. Karena bayangkan coba, misal ada tanah liat, katakanlah itu jismut tabi'i. Katakanlah tanah liat itu jismut tabi'i. Saya rubah misalnya tanah liat itu menjadi segitiga. Saya bentuk menjadi segitiga, muthallats. Kemudian saya rubah lagi menjadi murabba persegi 4. Tanah liat yang bentuknya segitiga dengan tanah liat yang bentuknya segi 4. Berbeda panjangnya dan lebarnya. Apakah panjang lebar itu merubah hakikatnya si tanah liat? Enggak. Tanah liat tetap tanah liat, bentuknya saja yang berbeda. Ini berbentuk segitiga, ini berbentuk kotak, ini berbentuk bulat, dan seterusnya. Maka yang namanya tul al-'ard wal 'umq ini disebut apa? Arad. Mafhum? Ya.
Berarti arad di sini bukan istilah yang sama dengan La, arad. ya, bukan. Beda. Berarti dia istilah untuk apa? Untuk bahasa lebar. Yes. Istilah untuk ini arad di sini bukan arad ini. Arad yang al-ardu di sini bukan arad yang di sini. Arad di sini ini istilah lebar gitu saja. Karena memang mustarok dia. Bahasa Arab yang lafadz mustarok, punya beberapa makna. Wais? Masih. Maka jisim itu tersusun dari berapa hal? Al-jismu murakkabun. Jisim tersusun dari dua hal. Yang pertama hayula. Yang kedua adalah surah. Surahnya nanti ada dua, surah nau'iyah dan surah jismiyah. Surah jismiyah dulu dan surah nau'iyah. Jismiyah dan nau'iyah. Nau'iyah. Adapun surah syaksiyah itu yang sudah seperti yang kita lihat semua ini, itu surah syaksiyah. Tapi bahwa jisimnya itu sendiri sebelum menjadi kita semua ini, dia tersusun dari hayula dan surah. Surahnya ada dua, yaitu surah nau'iyah dan surah jismiyah dan surah nau'iyah. Paham? Nah, ini yang kita bahas kemarin nih. Ini yang kita bahas kemarin. Dan kemarin kita belum menjelaskan mengenai yang terakhir, yaitu apa? Aywa. Jadi maujud yang dia bukan hal, bukan mahal dan tidak murakkab minhuma. Lal hal walal mahal walal murakkab. Walal murakkab. Jadi dia memang mujarrad anil maddah. Apa? Mujarrad anil maddah. Dia tidak membutuhkan maddah sama sekali, tidak membutuhkan hayula. Ada dua macam. Yang pertama, in ta'allaqa bil ajsam ta'alluq at-tadbir yusamma nafas. Ta'allaqa bil ajsam ta'alluq tadbir atau tasrif yusamma apa? Nafas. Nafas. Maksudnya apa? Nafas ini adalah jauhar ghairu madi la ta'allaqa bil maddati dzatan, lakin ta'allaqa bil maddati fi'lan. Jadi si nafas ini adalah jauharun. Jauharun. Ghairu madi, dia sifatnya bukan materi. Yang la ta'allaqa bil maddah dzatan, tidak berkaitan dengan maddah, tidak berkaitan dengan maddah dzatan dari sisi zatnya. Dzatan. Hanya saja berkaitan dengan maddah dari sisi fi'lan. Syuf. Ta'allaqa bil maddati atau ajsam fi'lan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nafas ini memang dia wujudnya tidak butuh kepada maddah dan tidak ada kaitan dengan maddah sama sekali dari sisi zatnya. Artinya zatnya tidak berbentuk maddah. Hanya saja dia berkaitan dengan maddah dari sisi fi'lan. Nafas ini dianggap sesuatu yang menggerakkan seluruh ajsam-ajsam yang ada di alam semesta. Jisim kita digerakkan oleh nafas. Indal falasifah ya. Geraknya matahari, geraknya bumi berputar pada porosnya, semua jisim yang ada di alam semesta. Matahari, bumi, apa-apa yang ada di bumi, pohon, semuanya. Termasuk angin, udara itu jisim. Udara itu jisim. Udara itu bergerak. Kenapa dia bisa bergerak? Manusia bergerak, kita katakan ya manusia bergerak karena punya roh, oke, punya roh. Sekarang angin gerak kenapa? Bumi ini berputar pada porosnya kenapa? Menurut falasifah, semua jisim-jisim yang bergerak, yang memiliki gerakan, punya fi'il, punya gerakan, itu digerakkan oleh nafas. Digerakkan oleh nafas. Dan nafas ini menurut falasifah tidak masuk ke dalam materi. Dia mujarrad anil maddah, tidak masuk ke dalam materi. Jadi menurut falasifah, yang menggerakkan diri saya, yang menggerakkan manusia itu nafas, tapi nafasnya tidak ada dalam diri saya. Lah terus di mana? Ya ada, pokoknya dia entah di mana.
Seperti misalnya geraknya bulan juga sama, geraknya matahari juga sama, geraknya bumi juga sama. Digerakkan oleh nafas. Nafasnya mana nafasnya? Apakah nafasnya ada di dalam bumi? Enggak. Nafas ini adalah mujarrad anil maddah, dia tidak masuk ke dalam maddah. Jadi dia mengatakan, para falasifah mengatakan, nafas ini menggerakkan semua ajzam bita'alluqin isyraqi. Dengan cara isyraq. Isyraq itu memancarkan. Jadi seolah-olah nafas itu memancarkan dari dia satu kekuatan, yang kemudian kekuatan itu bisa menggerakkan apa? Semua jisim-jisim yang ada. Mereka orang kafir, kamu gak usah sampaikan, bener gak gitu? Ya nggak jelas. Mereka ini orang kafir. Saya menjelaskan konsep mereka supaya kita bisa paham, oh ternyata mereka punya konsep begini. Berarti perbedaan kita dengan mereka begini, dalil argumen kita begini, argumen mereka begini, kita bantah-bantah di situ. Nah, menurut mereka demikian. Jadi yang namanya nafas itu tidak menggerakkan. Itu kata mereka, itu sama kayak matahari. Sama kayak matahari. Matahari itu ketika kamu tahu tumbuhan nggak? Tumbuhan tahu ya? Tumbuhan. Ya, tumbuhan-tumbuhan itu kan mereka bertumbuh karena kena cahaya matahari. Berarti kita bisa mengatakan bahwa pohon ini bergerak karena cahaya matahari atau karena matahari. Tapi matahari untuk menggerakkan pohon tidak kemudian masuk ke dalam diri pohon. Dia hanya mengisyrokkan sinarnya. Sinarnya mengisyrokkan sinarnya. Kemudian sinarnya ini yang kemudian membuat pohon tumbuh, pohon bergerak, jisimnya pohon bergerak. Mirip seperti itu. Anggaplah ada nafas entah di mana yang dia tidak ada di dalam jisim-jisim kita ini semua, dan dia memancarkan sesuatu, dari pancaran itulah kita bisa bergerak. Aneh ya? Aneh kan? Aneh banget. Kalau zaman sekarang ya udah tertolak, karena yang namanya pergerakan planet-planet dengan geraknya manusia dengan gerakan planet-planet dan seterusnya itu berbeda. Pergerakan planet-planet kalau menurut sains modern kan karena ledakan besar. Jadi ada satu massa yang sangat kecil yang dia panas sekali, yang kemudian meledak. Nah, dari ledakan itulah kemudian menjadi planet-planet yang ada sekarang, dan gerakan planet-planet yang ada sekarang termasuk bumi, matahari dan seterusnya itu adalah gerakan yang bersumber dari apa yang disebut Big Bang itu tadi. Allahu a'lam. Dah. Itu sama kayak emanasi ya? Emanasi. Benar, Yes, emanasi. Ini yang disebut emanasi. Oh iya, emanasi. Pancaran itu. Syuf. Nafas ini munculnya dari mana nafas ini? Nafas ini munculnya sebetulnya dari akal. Nah, ini dia. Syuf. Sesuatu yang lal hal walal mahal walal murakkab, in ta'allaqa bil ajzam ta'alluqa tadbirin aw tasrif, dia disebut nafas. Nafas muncul dari mana? Dari akal. Apa itu akal? Akal adalah jauhar yang in ta'allaqa bil ajzam, ta'alluq al-ijad atau at-ta'thir, maka disebut akal. Jadi kalau ta'alluqnya tadbir, ta'alluqnya menggerakkan, disebut nafas. Yang saya bilang tadi, nafas itulah yang menggerakkan semua jisim yang ada di alam semesta. Tapi yang mewujudkan nafas itu apa? Yang mewujudkan nafas adalah akal. Karena akal itu adalah sesuatu yang membuat semuanya wujud. Akal yang membuat semuanya wujud dan yang membuat semuanya bergerak, itu nafas. Itu apa? Nafas. Sehingga menurut falasifah begini, akal itu apa tuh akal itu? Menurut falasifah, yang namanya Tuhan itu kan wajibul wujud, betul? Sama kayak kita, mereka percaya sama Tuhan. Jadi kalau ada filsuf-filsuf zaman sekarang yang ateis, itu ya perlu belajar lagi sama falasifah zaman dulu. Untuk percaya bahwa Tuhan itu ada, sampai situnya aja, nggak perlu sampai akal dan nafas. Nah, karena Tuhan itu wajibul wujud dalam konsep falasifah, bimujarradi wujubi wajibil wujud wajadal aql, menurut falasifah. Karena ada wajibul wujud, maka ada akal. Jadi akal itu muncul atau akal itu wujud. Akal itu wujud ya, bukan wujud. Akal itu wujud disebabkan oleh wajibul wujud. Jadi Tuhan itu wujud. Wujudnya Tuhan itu kan qadim. Betul? Nah, wujudnya Tuhan itu qadim. Wujudnya akal ini juga qadim, tapi qadimnya qadim zamani. Wujudnya dia itu digerakkan oleh, itu sama kayak gini loh kemarin. Saya jelaskan. Bayangan saya ini bayangan tangan saya misalnya bergerak
bayangan tangan saya ini bergerak karena apa? Karena tangan saya, sebab tangan saya. Pertanyaannya, ada nggak jeda antara gerakan tangan saya dengan gerakan apa namanya, bayangan? Ada? Nggak ada. Tapi kita tetap katakan bahwa yang gerak asli itu tangan saya. Gerakan bayangan hanya disebabkan oleh tangan saya. Sama. Yang wujud asli itu hanya Tuhan. Adapun wujudnya akal itu disebabkan oleh wujudnya Tuhan. Lah sekarang wujudnya Tuhan dengan wujudnya akal duluan mana? Nggak ada yang lebih dulu. Dua-duanya bersamaan. Dua-duanya qadim. Bedanya apa? Akal itu qadimnya qadim zamani, bukan qadim dzati. Tapi kalau Tuhan qadimnya zamani wa dzati. Jadi akal itu muncul disebabkan langsung oleh Tuhan. Lah munculnya berarti bukan bil ikhtiar, bukan karena kehendak Tuhan, tapi apa? Bil ijab. Wajib, berarti dia wujudnya juga wajib, tapi wajib secara karena konsekuensi itu tadi, konsekuensi dari Tuhan. Lah karena akal itu punya dua sisi, berarti kan akal kalau begitu punya dua sisi. Sisi yang pertama sisi syarif, sisi yang kedua sisi khosis. Min jihati syarifihi, yang kedua min jihati khosisihi. Apa maksudnya min jihati syarifihi? Min jihati syarif itu artinya adalah akal dilihat dari sudut pandang bahwa akal ini munculnya dari zat yang wajibul wujud, maka dia dikatakan syarif. Karena akal itu dikatakan mulia, syarif itu kan mulia maksudnya. Mulia karena dia wujudnya itu langsung wujud pertama disebabkan oleh wajibul wujud, maka dia syarif. Tapi dia juga di sisi lain disebut khosis. Karena apa? Karena wujudnya itu mau nggak mau akibat, bukan sebab. Dia itu akibat. Jadi tetap ada sisi khosisnya. Dari sisi syarif, maka dia memunculkan al-aqlu tsani. Al-aqlu tsani. Dari sisi khosis, dia memunculkan nataja an-nafs. Nah, maka nafas yang tadi kita bahas di awal ini adalah hasil dari aklul awal, dari sisi khosisnya. Dari sisi syarifnya memunculkan aklu tsani. Aklu tsani nanti memunculkan aklu tsalits. Akal ats-tsalits. Nanti terus sampai apa? Al-aqlul asyir. Aklul asyir inilah akalnya alamul aflak. Akal yang mewujudkan apa namanya planet-planet ini tadi. Itu disebut aklul asyir, yang mewujudkan planet-planet. Termasuk kita, mewujudkan kita semua. Mewujudkan kita semua itu apa? Akal. Jadi menurut falasifah kita itu wujud dengan sebab akal. Karena akal. Tapi akal yang ke-10 wujud sebab akal yang ke-9. 9 wujud sebab ujung-ujungnya nanti tetap apa wujudnya dari wajibul wujud. Tapi la bil ikhtiar. La bil ikhtiar. Mafhum? Jadi dia yu'athir fil ijad. Sehingga nafas itu munculnya juga dari akal. Lah nafas itu apa bagiannya? Bagiannya nafas itu menggerakkan, tadbir. Jadi yang menggerakkan kita semua ini adalah apa? Disebut nafas. Nanti nafas ini ada dua macam. Taharrukul aflak. Jika nafas ini menggerakkan aflak, menggerakkan planet-planet, jika dia menggerakkan planet-planet, benda-benda mati begitu, maka disebut nafsun falakiyah. Falakiyah. Ini disebut al-ulwi, yang tinggi. Jadi nafas yang tinggi. Tapi kalau dia menggerakkan al-ajsam al-juz'iyah atau al-ashkhas al-juz'iyah seperti kita ini, taharraka al-ashkhas al-juz'iyah, maka dia disebut an-nafsun natiqah. Apa? An-nafsu an-natiqah. Akal kita yang sering disebut oleh falasifah al-hayawanun natiq, ya ini. An-nafs an-natiqah. An-nafsun natiqah. Dia disebut as-sufuli. Yang paling bawah, paling rendah. Gerakan paling rendah adalah gerakan apa? An-nafsun natiqah ini. Ini konsepnya siapa?
falasifah. Afhum ya? Nah, dari sini baru kita masuk nanti, oke, kalau begitu, jauhar menurut falasifah itu apa jauhar? Apa definisi jauhar menurut falasifah? Yang kemarin sudah disinggung oleh musannif. Nah, musannif menyebutkan 2 definisi jauhar. Yang kemarin sudah kita bahas apa? Definisi yang pertama? Ayo. Ta'riful jauhar yang pertama menurut yang apa namanya? Maujudun la fil maudhu. Maujudun la fil maudhu. Tarif yang pertama yang kemarin sudah kita bahas. Maudhu itu apa maudhu menurut falasifah? Maudhu adalah al-mahal al-muqawwim lil hali fihi. Ya kan? Maudhu itu loh. Mana maudhu ini? Nah, ini maudhu. Maudhu adalah mahal. Maudhu adalah mahal al-muqawwim lil hali fihi, yang dia membuat hal-hal yang ada di dalamnya menjadi ada. Membuat hal yang ada di dalamnya menjadi ada. Oke, coba kita bahas. Yang pertama maujudun. Ta'rifnya jauhar adalah maujudun. Sesuatu yang wujud. Berarti memasukkan segala yang wujud. Imma wujudnya itu bil quwwah, imma wujudnya bil fi'li. Yang wujudnya bil quwwah apa? Apa yang wujudnya bil quwwah? Hayula. Kan hayula kan tadi saya katakan apa? Al-quwwah al-qabilah kan. Al-hayula itu apa? Al-quwwah al-qabilah. Dia ghairu mar'iyah, enggak bisa dilihat. Maka kita katakan hayula ini masuk kategori maujud, tapi maujudnya bil quwwah. Ada yang maujudnya bil fi'li. Bil fi'li. Kalau bil fi'li ya semua selain apa? Selain hayula itu maujudnya bil fi'li. Oke, sekarang la fil maudhu. Yang maujud, tapi maujudnya itu tidak ada di dalam maudhu. Maka di sini masuk apa? Masuk yang pertama hayula, betul? Hayula itu maujud nggak? Maujud, walaupun bil quwwah. Apakah hayula itu fil maudhu? Wujudnya dia ada di dalam maudhu? Enggak. Maudhu itu apa coba maudhu? Maudhu ya ini, berarti hayula apakah ada di dalam maudhu? Enggak. Hayula itu justru nafsul mahal. Dia nafsul mahal. Sama kayak maudhu. Maudhu itu mahal juga. Hayula juga nafsul mahal. Maka dia tidak bisa kita katakan maujud la fil maudhu. Justru kita katakan dia maujudun la fil maudhu. Tidak di dalam maudhu. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua adalah al-jism at-tabi'i. Jisim tabi'i. Jisim tabi'i itu apa jisim tabi'i? Jisim tabi'i adalah kumpulan dari hal dan mahal. Jadi dia tidak ada di dalam maudhu. Dia itu justru murakkab minal hal wal mahal. Kemudian yang ketiga adalah al-aqlu dan an-nafsu. Karena dia mujarrad anil hal wal mahal. Mujarrad anil hal wal mahal. Lal hal walal mahal walal murakkab. Jadi jelas. Tinggal satu lagi. Apa yang satu ini? Apa yang satu ini? Surah. Apa? Surah. Surah itu apa surah? Surah adalah maujudun fi mahallin. Syuf. Surah adalah maujudun fi mahallin. Surah itu wujudnya butuh mahal nggak? Atau wujud, kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa hayula itu untuk wujud butuh surah. Hayula itu kan mahal. Kemudian surah itu kan hal. Berarti hayula ini untuk wujud butuh surah, yang mana dia hal. Sehingga kita katakan yang namanya surah itu adalah maujudun fi mahallin. Dia maujud dan wujudnya ada dalam mahal. Mahalnya namanya apa mahalnya surah? Hayula. Bedanya apa bedanya? Bedanya sama arad. Bedanya adalah hayula itu dia justru yang membuat kok hayula surah. Apa bedanya surah sama arad? Dua-duanya kan sama-sama fi maudhu, betul nggak? Atau dua-duanya sama-sama fi mahal? Ya nggak? Paham nggak ini maksudnya? Syuf. Surah ini hal, arad ini juga hal. Hayula mahal, maudhu juga mahal. Surah untuk dia wujud, dia bukan untuk dia wujud ya. Surah ini yang nanti mewujudkan si hayula. Karena hayula itu hanya al-quwwah al-qabilah. Kemudian kemasukan surah baru kemudian dia jadi wujud. Arad juga sama. Arad untuk wujud butuh apa? Maudhu. Putih bertempat pada papan tulis ini. Panjang bertempat juga pada papan tulis dan seterusnya dan seterusnya.
Bedanya apa kemudian antara surah sama arad? Kan dia sama-sama bertempat fi mahallin. Sama-sama fi mahallin atau fi maudhu'in. Bedanya adalah kalau surah ini justru dia yang yuqawwimul mahal. Surah ini yuqawwim al mahal. Kalau arad al mutaqawwim lil mahal. Surah ini yang membuat apa? Yang membuat mahalnya itu ada. Surah itu yang membuat hayulanya ada. Tapi kalau arad justru dia yang butuh bertempat, justru dia untuk ada butuh pada mahal. Arad untuk ada butuh mahal. Tapi kalau surah kebalik, malah surah itu dia justru yang mengadakan si mahal. Yang mana mahalnya nanti namanya apa? Hayulah. Mafhum ya? Maka si surah ini tidak masuk ke dalam surah itu masuk ke dalam definisi maujudun la fi maudhu. Karena definisi maudhu di sini al-mahal al-muqawwim. Al-mahal al-muqawwim lil hal. Mahal yang muqawwim bagi si hal. Tapi si surah ini bukan muqawwim lil hal. Dia bukan muqawwim. Dia bukan mutaqawwim, justru dia muqawwim lil mahal. Makanya kita katakan maujudun fi mahallin la yuqawwimuhu. La yuqawwimuhu masuk surah. Ala kulli hal. Jadi definisi ini berarti yang namanya jawhar ada 5. Hayula, jisim tabi'i, akal, nafas dan surah. Yang tidak masuk adalah arad. Yang tidak masuk adalah si arad. Mafhum ya? Dan si maudhu'nya ini sendiri. Itu tarif jauhar yang pertama. Yang sudah kita bahas kemarin sebetulnya. Tarif jauhar yang kedua yang nanti akan kita bahas ini adalah berbunyi al-maujud al-qa'im binafsihi. Al-maujud al-qa'im binafsihi. Segala sesuatu yang wujud, yang dia wujudnya itu berdiri sendiri. Apa maksudnya al-qa'im binafsihi di sini? Ada dua pendapat. Indal falasifah wa indal mutakallimin. Indal falasifah wa inda al-mutakallimin. Definisi jauhar yang kedua ini sepakat antara falasifah dengan mutakallimin. Berbunyi yang namanya jauhar adalah al-maujud al-qa'im binafsihi. Segala sesuatu yang wujud, yang wujudnya itu qa'im binafsihi, berdiri sendiri. Hanya saja falasifah dengan mutakallimin berbeda pendapat soal apa makna al-qa'im binafsihi ini. Menurut falasifah al-qa'im binafsihi maksudnya adalah indal falasifah. Maksudnya qa'im binafsihi adalah istighna'uhu an mahallin yuqawwimuhu. Istighna'uhu an mahallin yuqawwimuhu. Ketidakbutuhnya si jauhar an mahallin, tidak butuh pada satu mahal yuqawwimuhu yang membuat dia ada. Artinya adanya itu ya karena dirinya sendiri, karena zatnya dia sendiri. Maka dari sini masuk hayula. Hayula itu butuh mahal nggak? Nggak butuh. Kemudian masuk apa lagi? Jisim. Kemudian masuk apa lagi? Akal. Kemudian masuk apa lagi? Nafas. Karena semua ini tidak butuh pada istighna. Semua ini istighna'an mahallin, tidak butuh pada mahal yuqawwimu. Kurang satu, apa itu? Surah, ya kan? Surah kira-kira istighna'an mahallin nggak? Dia nggak istighna'an mahallin. Tapi apakah mahalnya itu yuqawwimu? Enggak dong. Justru, paham nggak maksudnya? Mahal yuqawwimu maksudnya? Justru surah itu yang yuqawwimul mahal. Aywa, surah itu yuqawwimul mahal. Jadi dia termasuk istighna, dia tidak istighna anil mahal, tapi dia istighna an mahallin yuqawwimu. Karena surah itu yang yuqawwimul mahal. Maka di sini masuk apa? Surah. As-surah li'annahu, saya tulis saja, li'annahu yuqawwimu al-mahal. Yes, enggak apa. Li'annahu yuqawwimu apa? Al-mahal. Mafhum ya? Kalau gitu arad menurut falasifah apa arad? Arad menurut falasifah sesuai dengan definisi adalah
Al-qaim bi ghairi, ya kan? Al-qaim bi ghairi. Kalau tadi al-qaim bi nafsi, sekarang al-qaim bi ghairi. Apa makna al-qaim bi ghairi? La yastaghni an mahallin yuqawwimu. La yastaghni an mahallin yuqawwimu. Tinggal dibalik aja. Sehingga kata falasifah, yang namanya arad adalah ketika arad itu sudah ikhtisos maksudnya eksis, sudah ada pada jauhar. Ketika arad itu ada pada jauhar, maka keberadaan arad kepada jauhar itu sama seperti keberadaan sifat pada mausuf. Sama seperti keberadaan sifat pada mausuf. Dan ini mutlak, sama sekali mutlak. Misal, jauhar ini, papan tulis ini jauhar. Aradnya adalah putih, panjang, lebar, dan seterusnya. Maka bisa saya katakan bahwa jauhar ini mausuf, disifati, sifatnya apa sifatnya? Putih. Maka kita katakan papan tulis yang putih, papan tulis yang panjang, papan tulis yang lebar, papan tulis yang berat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ketika jauhar itu ikhtisos pada, ketika arad itu ikhtisos pada jauhar, maka ikhtisos dia itu seperti ikhtisosnya na'at pada man'ut atau sifat pada mausuf. Sehingga nanti menurut mereka, zat Allah dengan sifat Allah itu sama seperti masuk ke dalam kategori ini. Masuk ke dalam kategori ini. Mafhum ya? Nah, ini indal falasifah. Kalau indal mutakallimin sederhana. Apa makna qaim binafsi indal mutakallimin? Indal mutakallimin mustaghnin bidzatihi, sudah. Mustaghnin bidzatihi. Dia istighna, tidak butuh kepada apapun bidzati, dengan zatnya sendiri. Enggak perlu ada embel-embel an mahallin yuqawimu, enggak perlu. Dia mustaghnin bidzatihi. Mustaghnin bidzatihi. Karena menurut falasifah, menurut mutakallimin, yang namanya konsep jawhar arad itu sederhana saja. Pokoknya jawhar itu kullu syai'in. Jawhar itu kan ada dua. Kita pakai definisi jauharnya mutakallimin dulu. Mutakallimin semua yang istighna bidzatihi itu apa? Jauhar. Zat saya jauhar, zatnya si papan tulis jauhar, zatnya si meja jauhar, zatnya si buku ini jauhar. Adapun yang untuk wujudnya tidak istighna bidzatihi, warna hitamnya, bisa nggak warna hitam ini saya tarik, saya lepas dari zatnya si buku, kemudian dia istighna begitu, wujud sendiri, mutahayyiz sendiri, nggak bisa. Atau nama lainnya nanti mutahayyiz bidzat. Mutahayyiz bidzat. Nggak bisa. Hitam ini untuk ada perlu nempel kepada jauhar. Begitu seterusnya. Jauhar nanti ada dua macam. Nanti akan kita bahas di kitab aja. Jauhar ada dua macam. Ada jauhar yang jauhar ada dua macam. Jika jauhar itu bisa dibagi-bagi, maka dia disebut jisim. Jika jauhar itu tidak bisa dibagi-bagi, maka dia disebut jauhar fard. Dia disebut apa? Jauhar fard. Jadi kita semua ini jisim semua. Kita semua ini jauhar, tapi jauhar yang bisa dibagi-bagi, makanya disebut jisim. Tapi kalau jauhar yang nggak bisa dibagi lagi, apapun namanya itu, mau kamu sebut atom, mau kamu sebut terserah. Kita nggak pakai konsepnya siapa-siapa, kita punya konsep sendiri bahwa jauhar itu adalah satu konsep yang kita namai untuk menamai sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kita sebut sebagai apa? Ayo. Nah, coba sekarang kita baca kitabnya. Ya. Berarti itu kan yang pertama menurut falasifah, berarti maudhu masuk nggak ke jauhar? Nggak. Maudhu bukan jauhar. Maudhu bukan jauhar. Indal falasifah. Dia sudah berupa jisim yang apa namanya? Ya kan? Lafi maudhu. Dia karena dia maudhu itu maudhu itu masa gini. Kenapa maudhu itu bukan jauhar? Karena maudhu itu ya maudhu itu sendiri. Bisa nggak kita membayangkan sesuatu bertempat pada dirinya sendiri? Kan definisi jauhar tidak apa definisi jauhar? Maujudun la fi maudhu. Sesuatu yang wujud tapi tidak ada dalam maudhu. Sekarang maudhu ada dalam maudhu nggak? Lupa sama ta'arif yang pertama. Jadi oke. Menurut falasifah maudhu bukan jauhar. Ini konsep ini dari filsuf muslim atau barat juga atau? Itu filsuf kafir. Ini konsep. Yes. Konsep jauhar indal falasifah Yunani. Menurut falasifah Yunani. Cuman konsep-konsep ini
kebanyakan juga diterima oleh beberapa filsuf muslim yang nanti disebut sebagai hukama. Ada filsuf muslim disebut sebagai hukama, dia menerima banyak sekali konsep-konsep falasifah dari Yunani ini. Ini kan konsepnya Aristoteles sebetulnya. Nah, filsuf muslim yang mengambil konsep dari falasifah nanti dia disebut hukama. Di antaranya siapa? Misalnya Ibnu Sina. Di antara mereka adalah Ibnu Sina, Al-Hakim Ibnu Sina. Benar, Mas. Ya. Berarti akal di sini dia istilah sendiri, bukan bermakna akal ya? Lah, bukan. Dia istilah untuk istilahkan Yes. sesuatu yang mewujud lah, Ah. akal lain. Ayo. Akal yang kita pahami sekarang itu, akal atau zihin. Zihin yang kita pahami sekarang itu masuk nafas, an-nafsun natiqah. Dalam konsepnya falasifah, masuk an-nafsu an-natiqah. Kalau al-aql yang atsani itu apa? Hah? Kan mensyarafi al-aql al-awal melahirkan al-aql atsani sampai al-aql al-asyir. Apa ada babnya sendiri, Mas? Itu nggak usah kita bahas panjang itu, karena itu nanti membahas misalnya akul awal itu apa, akul tsani itu misalnya arsy-nya Allah, akul gitu-gitu loh. Berarti ada klasifikasi. Ada. Intinya yang akal yang terakhir, yang paling dasar itu al-aqlul asyir, itu yang menggerakkan apa? Al-aflak. Menggerakkan aflak. Kok menggerak? Kalau menggerakkan itu nafas. Nafas. Tapi yang mewujudkan ijad, Akal mengijad. kalau pakai istilah bahasa Indonesianya ada nggak apa? Nggak ada. Akal aja gitu. Nggak ada, akal aja sudah. Akal. Akal. Dalam buku-buku yang pernah saya baca dalam bahasa Indonesia yang menerjemah atau yang membahas konsep apa namanya? Uqulul asyroh, akal 10, ya diterjemah akal 10. Akal 10. Tapi nanti dikasih tanda kutip, akal di sini bukan ya. Kategori gitu. Iya, dia istilah gitu aja. Ya kayak gini loh. Saya tanya Rofa. Rofa itu kalau kamu mau nerjemah kitab nahwu, terus kamu terjemah apa Rofa itu? Tinggi. Ya enggak, ya sudah, tulis aja Rofa. Gitu aja. Mungkin baru dengar tadi ada. Nggak ada yang pakai konsep ini. Kenapa? Hari ini nggak ada yang pakai konsep ini. Nggak ada. Illa qalil, kecuali sedikit. Dan saya kata guru saya ada apa namanya? Beliau pernah menemukan di beberapa bagian di beberapa belahan dunia ini ya seorang pengkaji yang masih menganggap bahwa konsep ini relevan. Ada yang masih menganggap begitu. Allahu a'lam. Oke, sekarang langsung loncat ke ahkamul jauhar. Kok ahkamul jauhar? Al-jauhar. Wathani, binafsin dama. Jadi kan apa namanya? Jadi innal maqulatu ladaihim tuhsaru fil ashri wa hiya ardun wa jauharu. Ya kan? Nah, kemudian fa awwalun ma lahu wujudun qama bil ghairi wathani binafsin dama. Jadi wathani binafsin dama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-jauhar. Wathani ay wa huwa al-jauhar. Yang kedua adalah jauhar. Jadi memang beliau karena bednya itu menyebutkan arad dulu baru kemudian jauhar, maka akhirnya beliau nggak mau mensyarah arad dulu secara umum baru kemudian mensyarah jauhar. Beliau menyebutkan arad dulu baru jauhar, terus nanti kemudian menyebutkan arad secara terperinci. Jadi di sini kita loncati dulu arad, kita bahas jauhar. Wathani yang kedua wa huwa al-jauhar. Binafsin dama. Maksudnya binafsin maksudnya apa? Ai thabata wa qama binafsihi. Binafsin dama yakni ai thabata wa qama binafsihi. Dia ada binafsihi dengan dirinya sendiri, tetap dan ada dengan dirinya sendiri. Qala fil misbah. Misbah di sini adalah Misbahul Munir. Karyanya Imam Al-Fayyumi rahimahullah fi Gharibil Lughah. Di dalam kamus kira-kira begitu. Dama syai' yadumu dawaman wa daimumatan. Yakni thabata. Dama itu bermakna apa? Thabata. Binafsin dama artinya yakni thabata binafsihi. Wal murad bin nafas, apa yang dimaksud dengan an-nafas? Az-zat. Yang dimaksud dengan an-nafas adalah az-zat wa huwa itlaqun haqiqiyun. Penyebutan zat dengan nafas itu hakiki bukan majazi. Jadi dalam bahasa Arab memang nafas itu kadang digunakan untuk menyebut zat, kadang digunakan untuk menyebut hal-hal yang lain. Tapi ketika nafas kamu artikan zat, apakah itu majazi? Enggak, itu hakiki. Wal ba' fi binafas lil alah. Lah ba' yang masuk pada binafas itu ba' lil alah. Maksudnya apa? Binafsin yakni la bi syai'in ghairihi. La bi syai'in ghairihi. Wal murad
Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya lah annahu mustaghnin bidzatihi. Nah, ini ya, beliau ini menjelaskan konsep jauhar pertama kali indal mutakallimin. Ini definisi mutakallim ini, annahu mustaghnin bidzatihi. Yang saya sebut tadi loh, mustaghnin bidzatihi. Jadi yang dimaksud dengan binafsin dama atau thabata wa qama binafsihi adalah mustaghnin bidzatihi la yahtaju ila mahallin yaqumu bihi. Syuf, bukan yuqawimu ya, tapi yaqumu bihi. La yahtaju ila mahallin, dia tidak butuh kepada mahal yaqumu bihi yang dia bertempat padanya. Di jauhar adalah sesuatu yang wujudnya wujud binafsihi, tidak butuh kepada mahal yang dia bertempat padanya. Bukan yuqawim tapi yaqumu. Ini definisi ini diiktirad oleh beberapa muhsyi, di antaranya misalnya Imam Al-Attar. Beliau mengatakan bahwa harusnya ila mahalin yuqawimu bihi, bukan yaqumu bihi. Tapi kemudian dibantah sama Syekh Mustafa Abdul Nabi bahwa enggak, benar sudah. La yahtaju ila mahalin yaqumu bihi, karena Imam Sujai ini sedang membahas konsep jauhar menurut mutakallimin, bukan menurut falasifah. Bikhilafil arad, berbeda dengan arad. Kalau arad itu apa? Ghairu mustaghnin bidzatihi, yahtaju ila mahallin yaqumu bihi. Itu arad. Wa ma'na qiyamihi binafsihi, yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsihi itu apa? Indal mutakallimin, menurut mutakallim. Nah, ini yang memberi petunjuk bahwa definisi tadi yang barusan kita baca tadi, itu definisi indal mutakallimin, bukan indal falasifah. Karena nanti setelah ini beliau mengatakan wa indal falasifah. Wa ma'na qiyami binafsihi indal mutakallimin. Apa makna qiyamu binafsihi indal mutakallimin? Ayyatahayyaza binafsihi ghairi tabi'in tahayyuzuhu li tahayyuzi syai'in akhar. Jadi mutahayyiz bidzat, itu nama lain dari kata lain dari mutahayyiz bidzat. Ayyatahayyaza binafsihi, dia mengambil ruang dengan dirinya sendiri. Ghairi tabi'in tahayyuzuhu, tahayyuznya ghairu tabi', tidak mengikuti li tahayyuzi syai'in akhar, tidak mengikuti tahayyuznya sesuatu yang lain. Independen. Bikhilafil arad, berbeda dengan arad, fa inna tahayyuzahu, karena tahayyuznya si arad, agar arad itu muncul dia mengambil ruang, tabi'un dia butuh li tahayyuzil jauhar, butuh pada tahayyuznya jauhar. Alladzi huwa mahalluhu, yang mana jauhar adalah mahalnya, tempatnya si arad, al muqawwim lahu. Lah ini baru, al muqawwim lahu. Yang mana jauhar itu membuat si arad jadi ada. Muqawwim maksudnya mengadakan. Karena la yutasawwar wujudul arad bidunil jauhar. Itu maksudnya muqawwim. Wa indal falasifah, menurut falasifah apa? Nah ini dia, menurut falasifah berbeda. Makna qiyami syai'i bi nafsihi istighna'uhu an mahallin yuqawwimuhu. Syuf, istighna'uhu an mahallin yuqawwimuhu. Bukan yaqumu bihi tapi yuqawwimuhu. Maka dari sini wa makna qiyamuhu bi syai'in. Oke, ini tadi makna qiyami syai' bi nafsihi. Makna jauhar adalah apa? Istighna'uhu an mahallin yuqawwimuhu. Kalau qiyamus syai' bi nafsi maknanya semacam ini, berarti kalau qiyamus syai' bi ghairi maknanya apa? Qiyamuhu bi syai'in akhar maknanya apa? Maknanya ikhtisasuhu bihi, hu-nya yang pertama ini kembali kepada arad, bihi yang kedua kembali kepada jauhar. Ikhtisasuhu yakni eksisnya si arad bihi kepada jauhar, bihaitsu yasirul awwalu na'tan wa tsani man'utan. Sehingga menjadi nanti yang jauharnya, aradnya menjadi na'at. Atsani, al-awal di sini maksudnya apa al-awal? Hu yang awal. Wa tsani di sini hu yang tsani, yang bihi itu tadi. Bihaitsu yasirul awal yakni hu yang pertama, na'tan yakni arad menjadi na'at, wa tsani yaitu jauhar, man'utan menjadi man'ut. Sawaun kana mutahayyizan, mutlak, secara mutlak. Sawaun kana mutahayyizan. Baik na'atnya itu mutahayyiz. Al-mausufnya, man'utnya. Baik man'utnya itu mutahayyiz, kama fi sawadil jism, seperti hitamnya jisim ini. Ini kan hitam nih HP ini. Nah, hitamnya itu kan jisimnya itu kan mutahayyiz. Syuf, mausufnya itu kan mutahayyiz. Maka na'atnya ini atau sifat hitam yang ada pada HP ini itu masuk kepada sesuatu yang mutahayyiz. Aula, atau sifat itu masuk kepada sesuatu yang tidak mutahayyiz. Kama fi sifatil bari, sebagaimana dalam sifat-sifat Allah. Menurut siapa? Menurut falasifah. Wal mujarradat, juga al-mujarradat. Dzakarahu as-Sa'du at-Taftazani, Sa'duddin Taftazani. Mujarradat, nah, syuf. Mujarradat itu yang masuk pada kategori jauhar ada dua. Yaitu al-aqlu wan nafs, yang masuk pada kategori jauhar.
Tapi kalau mujarradat yang tidak masuk kategori jauhar ada satu. Itu nanti yang disebut sebagai jadi gini. Ringkasnya, mujarradat menurut falasifah ada 3. Yang pertama, ta'alluqu at-ta'thir atau al-ijad. Maka dia disebut apa? Al-aql. Kalau ta'alluqut tadbir atau at-taharruk disebut apa? An-nafas. Ada lagi la mu'athir wa la mudabbir. La yu'athir wa la yudabbir. La mu'athir bukan mujid, bukan mudabbir. Nanti ini yang disebut sebagai al-malaikah wasyayatin. Aneh lagi kan? Jadi tapi dia bukan jauhar loh ya. Makanya tadi tidak saya masukkan di sini karena dia bukan bagian dari jauhar. Dia disebut mujarrad juga, mujarrad anil maddah. Jadi menurut falasifah yang namanya syayatin dan malaikah itu tidak ada maddahnya. Mereka bukan terbuat dari maddah. Tapi bukan jauhar juga, bukan jauhar. Jadi mujarrad yang la mu'athir wa la mudabbir ada 2. Imma syarrun bidzat wa imma khairun bidzat. In kana khairun bidzat fa huwa al malaikah al muqarrabin. Wa in kana syarrun bidzat fa huwa asyayatin. Itu menurut siapa? Falasifah. Dah, wal mujarradat ya an-nufus an-natiqah. Nah, mujarradat ini an-nufus an-natiqah wal uqul wa nahwihima. Nah, wa nahwihima ini yang dimaksud apa tadi? Adalah al-malaikah itu tadi, wasyayatin. Tapi dia bukan termasuk dari jauhar. Wal murad bi tajarrudiha. Apa maksudnya tajarrud di sini? Kaunuha ghaira jismin wala jismaniyin. Maksudnya adalah mujarrad. Maksudnya mujarrad itu abstrak. Abstrak dari apa? Terbebas dari apa? Terbebas dari jisim. Berarti dia bukan jisim. Wala jismani. Jismani itulah ajzaul ajsam. Juzuk-juzuknya jisim. Kalau ghairu jismin itu berarti nanti dia bisa hayula, betul? Ghairu jismin berarti masukkan hayula. Tapi kalau jismani surah. Karena surah itu adalah ajzaul ajsam. Sesuatu menjadi jisim karena tersusun dari hayula dan surah. Bukan jisim. Berarti bisa masukkan hayula. Memasukkan hayula. Bukan hayula kan bukan jisim. Bukan jisim kan? Surah juga bukan jisim. Tapi kalau jasmani itu ajzaul jisimnya. Juzuk-juzuk dari jisim tersebut. Memasukkan hayula dan surah juga. Iya. Yang belum terhayula faqat au surah faqat. Ai laisat bimurakkabatin, laisat bimurakkabatin. Ini tafsir dari kaunuha ghairu jismin, yakni laisat bimurakkabatin. Berarti dia tidak tersusun. Wala dakhilatin fi jismin, dan dia tidak masuk kepada jisim. Tidak masuk kepada jisim, memasukkan apa berarti? Tidak masukkan kepada jisim. La dakhilatin fi jismin. Ya, memasukkan memasukkan ya, akal dan nafas. Wala dakhilatin fi jismin. Dia tidak masuk kepada jisim, yakni akal dan nafas. Faya qaimatun bi nafsiha, dan keduanya ini berdiri sendiri. Wa aqsamul jawhar indal hukama khamsatun, maka dari sini macam-macamnya jauhar menurut hukama ada 5. Kenapa ada 5? Li'annahu, karena yang namanya jauhar itu ingkana mahallan li jauharin akhar fahuwal hayula. Mahallan li jauharin akhar. Ingkana, kalau misalnya jauhar tersebut mahallan, menjadi mahal li jauhar akhar, akharnya adalah surah, fahuwal hayula. Ya enggak? Karena hayula itu menjadi mahal bagi surah. Wa ingkana halan fi jauharin akhar, kalau jauharnya adalah hal, dia adalah hal fi jauharin akhar, untuk jauhar yang lain, fahuwa surah, maka dia surah. Ya kan? Karena surah itu adalah hal bagi hayula. Wa in kana murakkaban minhuma, kalau tersusun dari keduanya, fahuwal jism, maka dia jisim. Wa in lam yakun kadzalik, ya. Wa in lam yakun kadzalik, kalau misalnya tidak seperti itu, yakni berarti bukan apa? Bukan hal, bukan mahal, bukan murakkab, kan begitu. Maka ada beberapa kemungkinan. Fa in kana muta'alliqan bil ajsam ta'alluqat tadbir wat tasarruf ay sya'nuhu dzalik fa huwa nafas. Kalau ta'alluqnya tadbir atau tasarruf, maka dia apa? An-nafas. Wa illa fa huwa al-aql. Illa yakni apa? Lam yata'allaq ta'alluqul ajsam ta'alluqat tadbir wat tasarruf. Berarti ta'alluqnya ta'alluq ijad atau ta'alluq ta'thir, fa huwa al-aql. Mafhum? Wa qala al-mutakallimun. Menurut versi mutakallim bagaimana?
kullu jauharin fahuwa mutahayyiz. Gampang, sederhana. Pokoknya jauhar itu ya ghairu mutahayyiz, selesai. Wa kullu mutahayyiz. Lah terus yang semua mutahayyiz itu apa? Ada dua macam, imma ayyak balal qismah, bisa dibagi, fahuwal jism, maka dia jisim. Wa illa, kalau enggak, fahuwa al jauhar al fard. Simple. Selesai. Nah, sekarang ahkamul jawahir. Ahkam al jawahir. Gampang. Jawahir itu hukumnya cuma ada 3 saja. Ahkamul jawahir, hukumnya jawahir ada 3. Yang pertama, qabilatun lil baqa' zamanaini fa aktar. Ahkamul jawahir. Yang pertama, qabilatun lil baqa'i zamanaini fa aktar. Hukum yang kedua adalah la tatadakhal ala jihatin nufudhi wal mulaqah illa ma'a ziyadatil hajm. La tatadakhal ala jihati an-nufudh wal mulaqah illa bi ziyadati illa ma'a ziyadatil hajm. Hajm. Yang ketiga adalah sama aja, sama. Illa ma'a ziyadatil hajm, sama. Yang ketiga, tamatsuluha fis sifat an-nafsiyah. Tamatsuluha fi as-sifat an-nafsiyah. Syuf, perhatikan. Yang pertama, hukum jauhar yang pertama. Jauhar itu adalah qabilatun lil baqa' zamanaini fa aktar. Jauhar itu dia bisa baqa' terus ada satu zaman ke zaman yang lain. Artinya maksudnya begini. Arad, bedanya arad dengan jauhar adalah kalau arad itu dia tidak bisa baqa' zamanaini fa aktar. Artinya arad yang ada detik ini berbeda dengan arad yang ada detik selanjutnya. Arad yang nanti detik yang selanjutnya berbeda lagi. Gerak ini ya, gerak itu kan arad kan? Gerak saya yang pertama ini bukan gerak saya yang selanjutnya, bukan gerak yang selanjutnya, begitu seterusnya. Menurut jumhur semua arad semacam itu. Warna putih yang ada di papan tulis sekarang ini, detik ini, bukan warna putih di detik sebelumnya dan bukan warna putih di detik setelah ini. Nah, itu. Maka dia disebut tidak baqa' zamanaini fa aktar. Itu yang dimaksud tidak baqa' zaman. Tapi kalau jauhar enggak. Jauhar yang ada sekarang ini yaitu jauhar yang kemarin, yaitu jauhar yang saat ini dan jauhar yang nanti kalau dia masih ada. Jauhar kita ini ya jauhar yang baqa' zamanain. Diri saya yang kemarin dengan yang sekarang, ya saya yang sama, nggak berubah, kira-kira begitu. Itu maksudnya baqa'u zamanin mathalan. Fa aktar. Khilafan lin-nadham. Berbeda pendapat dengan an-nadham, seorang Mu'tazilah. Dia termasuk mutakallimin, tapi minal Mu'tazilah. Fi ja'liha kal a'rad, dia menjadikan jauhar itu seperti a'rad. Jadi la yabqa zamanain. Jadi menurut nadham, jauhar saya yang ada sekarang itu bukan jauhar saya yang ada nanti, detik kemudian, detik selanjutnya, atau bukan jauhar saya yang ada sekarang berbeda dengan jauhar saya yang ada kemarin. Kalau guyonannya falasifah, guyonannya mutakallimin, orang yang ngomong semacam itu, kamu tempeleng mukanya. Kalau dia marah, loh, kamu yang saya tempeleng tadi, bukan kamu yang saya tempeleng saat ini. Ngapain kamu marah? Dan saya yang menempeleng kamu tadi, bukan saya yang menempeleng kamu saat ini. Jadi kamu jangan marah. Guyonannya begitu. Khilafan lin-nadham. Oke, wa'lam, ketahuilah anna lil jawahir ahkaman. Bahwasanya jawahir itu punya beberapa hukum. Minda di antaranya anha qabilatun lil baqa' zamanaini mathalan. Jauhar ini menerima atau mampu baqa' untuk terus ada. Untuk terus eksis zamanaini fa aktar. Dua waktu sekaligus, lebih maksudnya ya. Ila ayyasha Allah tentu saja. Ila ayyasha Allah. Khilafan lin-nadham fi ja'liha kal a'rad. Nadham mengatakan bahwa jauhar itu sama seperti a'rad yang mana la yabqa zamanain. Kalau a'rad memang iya. Kalau a'rad itu la yabqa zamanain. Ilmu yang kita miliki, ilmu itu kan a'rad termasuk ya. Ilmu yang saya miliki sekarang itu bukan ilmu yang saya miliki kemarin. Artinya apa? Bahwa karena ilmu ini bisa suatu saat hilang nanti. Sehingga perlu ditajaddud. Perlu apa? Ada tajaddud di mutolaah, di murojaah dan seterusnya. Bisa hilang dia.
kan sifat asalnya nanti aja lah kita bahas di apa namanya? Di arad. Di pembahasan arad itu sebetulnya. Tapi ala kulli bedanya begitu. Karena arad itu dia untuk dia ada butuh mujid. Harus ada muathirnya. Muathir yang membuat dia ada apa, yang membuat dia ada terus sehingga dia senantiasa ada. Mafhum ya? Allah khilafan linadham fi ja'ke. Wa minha, hukum yang kedua menyatakan apa? Annaha la tatadakhal ala jihatin nufut wal mulaqah min ghairi ziyadatil hajm. Annaha la tatadakhal ala jihatin nufut wal mulaqah min ghairi ziyadatil hajm. Artinya adalah ketika ada satu jauhar, kok dia masuk kepada jauhar yang lain, mesti hajmnya atau volumenya atau masanya harus bertambah. Nggak mungkin ada satu jauhar masuk ke jauhar yang lain tapi volumenya nggak bertambah, mustahil. Mustahil akli. La tatadakhal, tidak mungkin mereka itu melebur, tadakhul melebur ala jihatin nufut wal mulaqah, melebur menyatu begitu menjadi satu. Min ghairi ziyadatin fil hajm, tapi hajmnya, volumenya, masanya tidak berubah, tidak bertambah, nggak mungkin, mesti harus bertambah. Karena kalau tidak begitu, maka kamu akan mengatakan bahwa al-kullu musawin li ajzaihi wal ajza musawin lil kull. Dan itu mustahil. Itu mustahil. Sehingga bisa saya mengatakan misalnya kamu beli ke saya bensin 1 liter. Saya beli bensin 10 liter, saya kasih 1 liter. Loh, kok 1 liter? Ini di dalam 1 liter ini ada 10 liter yang nggak kamu lihat. Nggak bisa. Segala sesuatu yang jika bertambah hajmnya maka harus bertambah volumenya. Jika jauhar itu bertemu, berjumpa atau menyatu begitu melebur, maka harus hajmnya, volumenya harus bertambah. Hukum yang ketiga, wa minha tamathuluha fi sifati an-nafsiyah kat tahayyus wal qiyam bin nafas wa qabulil arad wa nahwi dzalik. Jauhar yang satu dengan jauhar yang lain itu tamathul sama. Coba. Ada 2 sifat di sini. Ada sifat nafsiyah dan ada sifat maknawiyah. Tapi bukan sifat lil bariyah, bukan sifat bagi Allah. Enggak, ini sifat bagi mumkinat saja. Coba. Sifat nafsiyah bagi jauhar itu semuanya sama. Maksudnya apa? Maksudnya sifat nafsiyah itu apa? Maksudnya sifat nafsiyah. Maksudnya begini. Jauhar saya dengan jauhar kamu, dengan jauharnya kuda, dengan jauharnya simpanse, dengan jauharnya bonobo itu sama. Enggak ada bedanya. Sama maksudnya sama dari sisi apa? Sama dari sisi jauhar saya dengan jauharnya simpanse sama-sama tahayus, betul? Sama-sama tahayus. Jauhar saya dengan jauharnya simpanse sama-sama qiyam bin nafas, betul? Jauharnya saya dengan jauharnya simpanse sama-sama qabulun lil a'rad, bisa menerima a'rad, betul? Dari sisi itu sama. Yang membedakan jauharnya saya dengan jauharnya simpanse dan bonobo apa? Yang membedakan a'radnya, sifat maknawiyahnya, sifat yang kharij anid dzat, sifat yang berbeda dari dzat. Warna kulit saya, kemudian nafsun natiqah saya dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang membedakan. Maka di sini dikatakan hukum jauhar yang ketiga tamathuluha fi sifat an-nafsiyah. Kat tahayyus wal qiyam bin nafas wa qabul a'rad. Api sama air itu kan sama-sama jauhar. Menurut kita juga mutakalimin. Api itu jauhar. Kemudian air itu juga jauhar. Dua-duanya sama nggak sama? Jauhar mereka berdua itu sama. Sama dari siapa? Sama-sama mutahayyiz bidzat, sama-sama qiyam bin nafas, sama-sama qabul a'rad, itu sama. Yang membedakan nanti apa? Yang membedakan adalah sifat ma'aninya. Wa yajuzu tabayunuha fi sifatil ma'ani. Berbeda dari sifat ma'aninya saja. Kal ma' wan nar, seperti air dan api. Tentu saja yang dimaksud bukan jauharnya ma' dan jauharnya nar, tapi apa? Jihad itu takfir. Atau kalau di hasiah di sini dikatakan kaifiyatul ma' wan nar min burudatin wa hararah. Kaifiyahnya si kefnya berbeda dari si kefnya. Kef itu apa kef? Arad. Kef itu kan arad. Kefnya ma' dengan kefnya nar itu berbeda. Tapi jauharnya sama. Lah ini khilafan lil falasifah. Falasifah mengatakan bahwa berbeda. Jauharnya sesuatu dengan sesuatu yang lain itu berbeda menurut falasifah. Kenapa bisa begitu? Karena mutakallim mendefinisikan jauhar sederhana saja. Jauhar itu definisinya apa? Ajza'ul ajsam laisa illal jauhar al-farda. Jadi jisim-jisim yang ada sekarang ini adalah kumpulan dari jauhar-jauhar fard, betul? Lah jauhar fard di alam semesta yang mungkinah itu semuanya sama. Sehingga karena jauhar fardnya sama, maka jisimnya yakni
kumpulan dari jauhar kan menjadi jisim, maka jisim kita semua sama sudah. Lah sesimpel itu konsep falasifah tentang jauhar. Mutakallim. Konsep mutakallim tentang jauhar berbeda dengan falasifah. Karena falasifah mengatakan apa? Al-ajzam murakkabatun min hayula was-surah al-jismiyah wan naw'iyah. Karena itu mereka mengatakan enggak, jauharnya setiap jisim itu berbeda. Beda. Lo kalau sama berarti kamu akan menyamakan nanti dalam konsep falasifah hayula kamu samakan dengan surah. Karena ta'ayunnya beda. Ah. Paham ya? Kayaknya cocok yang falasifah. Enggak lah. Abang doang ya. Oke, nah di sini ada sedikit apa namanya? Ya, jadi definisi sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah yang disebutkan oleh musannif di sini ini adalah definisi sifat maknawiyah dan nafsiyah menurut Imam Baqillani rahimahullah. Imam Al-Baqillani minal Asy'ariyah. Tapi menurut jumhur Asy'ariyah, sifat nafsiyah itu bukan begitu. Menurut jumhur Asy'ariyah, sifat nafsiyah itu apa? Sifat nafsiyah indal Asy'ariyah adalah ma dallat 'ala dzat duna ma'nan zaidin 'alaiha. Jadi segala sesuatu yang menunjukkan pada zat duna ma'nan zaid 'alaiha. Tidak ada makna yang lebih dari itu. Contohnya apa misalnya? Contoh sifat nafsiyah adalah kaunu syai' jauharon, kaunu syai' maujud, kaunu syai' zat. Sekarang saya tanya, kalau misalnya saya mengatakan zatnya spidol ini, apakah zatnya spidol ini sesuatu yang berbeda dari jauharnya? Enggak, ya sudah, zatnya spidol ini ya jauhar ini sendiri. Jauhar ini sendiri. Zatnya itu ya jauhar ini sendiri. Itu yang disebut sebagai sifat nafsiyah. Maka sifat nafsiyah dari spidol ini apa? Menurut jumhur Asy'ariyah. Ya jauharnya dia, kemudian zatnya dia, wujudnya dia, dan seterusnya. Paham? Itu sifat nafsiyah. Adapun sifat ma'ani atau maknawiyah menurut jumhur Asy'ariyah adalah allati tadullu ala ma'nan zaid ala dzat. Yang menunjukkan makna zaid berarti apa? Tahayyus. Tahayyusnya spidol ini, apakah spidol itu sendiri? Enggak, tahayyus itu sesuatu sendiri, spidol ini sesuatu yang lain. Qaim binafsihinya spidol ini atau qabulu spidol ini lil a'rad, itu zatnya spidol atau sesuatu yang lain? Sesuatu yang lain. Maka menurut jumhur Asy'ariyah yang enggak tepat definisi yang disebutkan oleh atau sifat pembagian sifat ma'ani dan maknawiyah yang disebutkan oleh Imam Suja'i. Tapi makanya Imam Suja'i dikritik oleh beberapa musyih semacam itu. Tapi kemudian dibela oleh beberapa musyih yang lain karena dianggap bahwa lo enggak, Imam Suja'i ini ngambil definisi sifat nafsiyahnya menurut Imam Baqillani. Menurut Imam Baqillani, sifat nafsiyah itu apa? Ma la yasihhu tawahhum irtifa'iha 'anid dzat ma'a baqa'iz dzat. Segala sesuatu yang kita tidak bisa membayangkan dia tidak ada selama zatnya itu ada. Sekarang bisa nggak kamu membayangkan selama zatnya spidol ini ada, tapi spidol ini tidak tahayyus? Bisa nggak kamu membayangkan spidol ini tidak tahayyus padahal zatnya spidol ini ada? Bisa? Nggak bisa. Selama zatnya spidol ini ada, maka kamu mau nggak mau harus membayangkan spidol ini tahayyus. Spidol ini qabulun lil a'rad. Spidol ini qaim binafsihi. Itu definisi sifat nafsiyah menurut siapa? Imam Baqillani. Sehingga menurut Imam Baqillani yang namanya tahayyus, qiyam bin nafas, qabulul a'rad itu masuk pada sifat nafsiyah. Adapun a'radnya itu sendiri warna putih, warna hitam, panjangnya, lebarnya itu baru sifat ma'an dan itu sepakat. Allahu a'lam. Berarti Raji yang pendapat memang Baqillani. Oh enggak. Raji jumhur. Raji jumhur. Selalu. Pokoknya di mana-mana jumhur itu Menang banyak. selalu raji. Ya sebenarnya enggak selalu amat sih. Ada beberapa keadaan di mana kadang justru menurut muhakkik itu yang raji justru muqabil jumhur atau selain jumhur. Jarang lagi. Jarang. Dah, ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, selesai. Gampang, jauhar. Bang, berarti bisa dibilang konsep jauhar Arab menurut Al-Alim itu sama seperti konsep lazim malzum di ilmu mantiq? Enggak. Apa beda? Beda. Lazim malzum itu
bisa yang jadi gini, memang yang namanya arad itu selalu melazimi apa? Jauhar. Selalu melazimi jauhar. Tapi konsep lazim malzum itu, konsep lazim malzumnya sendiri, yang bisa jadi lazim, yang bisa jadi malzum, kadang bisa jauhar, kadang bisa arad. Saya misalnya gini, konsep dua, sekarang saya tanya. Makna dua. Dua dengan zaujiyah. Makna dua dengan zaujiyah. Zaujiyah itu apa? Genap. Makna dua, empat dengan kegenapan itu kan lazim malzum. Sekarang dua dengan makna genap itu jauhar arad enggak? Bukan jauhar arad. Jadi nggak sama. Berarti harus lihat esensinya dulu dong. Ya. Apa namanya? Zati dari jauhar. Ya. Pokoknya gampangnya gini ya. Pokoknya yang namanya jauhar arad itu, bayangkan saja ilmu makulat itu, ilmu makulat atau ilmu jauhar arad itu adalah ilmu yang membahas tentang maujudat al-mumkinah, sudah. Itu saja. Semua hal yang maujud yang mungkin ini yang bisa kita indra dengan mata kita, itu imma jauhar wa imma arad, imma dzat wa imma sifat. Khalas. Kalau dia qaim bi nafsihi, maka dia jauhar. Kalau qaim bi ghairi, qaim ala ghairi, maka dia arad. Mutahayyiz bil dzat, dia jauhar. Tahayyiz bil jauhar, maka dia arad. Khalas. Jauhar mujarrad indal falasifah itu jauhar. Jauhar. Akal. Akal itu jauhar. Akal berarti jauhar mujarrad. Jauhar mujarrad. Akal nafas jauhar mujarrad. Oh, akal dan nafasnya. Akal dan nafas jauhar mujarrad. Tapi kalau malaikah dan syayatin itu bukan jauhar, hanya mujarrad saja. Hanya mujarradat, tapi bukan jauhar. Terus zat kita itu bisa kita katakan sebagai hal, maksud saya masih tambahan wujud wal adam. Soalnya kan yang kita lihat dari jisim kita ini sifat-sifat kita doang kan. Nah, zatnya kita sendiri itu yang mana? Soalnya kalau kita lihat secara zahir ini warna kulit, rambut ini kan semua alat semua. Jadi zat kita itu dia ada kan? Ada. Tapi rupanya nggak kelihatan. Apakah bisa kita katakan sebagai hal gitu? Enggak. Bukan hal, karena hal itu ya memang hal itu antara maujud dengan tidak maujud, antara la maujud wala ma'dum, itu kan definisi hal. Tapi masalahnya zat kita atau jauhar jisim kita itu maujudun bil fi'li. Bahwa yang kita lihat selama ini adalah arad-arad kita, ya memang. Yang kita lihat selama ini adalah arad-arad kita. Api membakar itu kan arad itu. Kemudian apapun warna apinya. Tapi makanya bayangkan saja bahwa ini nih, warna ini misalnya saya cabut, di balik warna ini ada jisimnya. Di balik panjang ini ada jisimnya. Bahkan si panjang ini nempel pada jisim. Bahkan si warna ini nempel pada jisim. Karena kamu mustahil untuk menarik atau mencopot si warna ini dari jisim tersebut. Bahwa nggak bisa kita lihat ya, bukan berarti segala sesuatu yang nggak bisa kita lihat itu berarti tidak ada, ya ada. Ya ada, dan dia maujud bil fi'li. Berarti dengan kita melihat arad, lazimnya Yes. kita melihat, bukan melihat ya, Ada, ya. Ketika ada arad di situ pasti ada jauhar. Selesai. Kalau misal konsep yang tadi dimantik lazim dan malzum kayak 2 dan 6, kalau dilihat dari konsepnya makulat berarti itu maksudnya amrul itibari. Amrul itibari jelas. Paham ya? Yang lain? Allah, insyaallah bisa kita masuk ke bab arad. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafirun. Al-Fatihah.